Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang studi komparasi teks mengenai Al-Quran dan Taurat tentang Adam, Hawa, dan anak. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Sinta Nur Azizah, yang kedua ada Muhammad Faisal Abror, dan yang ketiga Arden Dwi Putranto. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Yang pertama yaitu Adam, Hawa, dan anak dalam Al-Quran. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah SWT sebagai khalifah di bumi. Dalam penciptaannya, Allah lebih dahulu mengabarkan kepada malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Kemudian kisah penciptaan Hawa. Adam yang tinggal di surga merasa kesepian, karena itulah Allah juga menciptakan pasangan untuk Nabi Adam yakni Hawa. Nama Hawa tidak disebutkan secara tersurat dalam Al-Quran, namun nama Hawa merupakan hasil penafsiran dari para ulama dan sejarawan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35 yang artinya, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Dijelaskan bahwa baik Nabi Adam dan Hawa diperbolehkan Allah untuk menikmati apa saja yang ada di surga, namun mereka dilarang memakan buah huldi. Namun Adam dan Hawa tetap memakan buah huldi. Hal ini yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 22 hingga 23 Allah berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Di dunia, Adam dan Hawa memiliki anak bernama Habil dan Qabil di dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, 'Aku pasti membunuhmu.' Berkata Habil, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa.'" Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir diterangkan, Allah mengisyaratkan kepada Adam untuk mengawinkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya karena keadaan darurat. Namun dikarenakan adanya kecemburuan di antara mereka, terjadilah pembunuhan Habil oleh Qabil. Materi yang selanjutnya adalah Adam, Hawa, dan anak dalam kitab Taurat. Taurat mengisahkan dalam Kejadian 2-3. Penjelasan tentang penciptaannya manusia terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7. Pemberian hidup kepada manusia dilukiskan sebagai akibat dari tindakan Allah yang khusus, berbeda dengan penciptaan makhluk hidup lainnya. Allah secara khusus memberikan hidup dan nafas kepada manusia pertama, yang menunjukkan bahwa hidup manusia lebih tinggi dan berhakikat lain daripada bentuk kehidupan lain, dan bahwa ada hubungan unik antara hidup ilahi dengan hidup manusia. Allah merupakan sumber pokok dari hidup umat manusia. Allah menaruh Adam di Taman Firdaus dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 15. Pada saat ini Adam selaku manusia pertama kudus, bebas dosa dan dalam hubungan yang sempurna dengan Allah. Adam merupakan puncak ciptaan Allah dan diberikan tanggung jawab untuk bekerja di bawah pengarahan Allah dalam memelihara ciptaannya ini. Hubungan harmonis di antara Allah dengan manusia ini hilang karena Adam dan Hawa tidak taat. Dan selama masa hidup Adam di Taman Eden,
dia sendirian, dan agar tidak kesepian, akhirnya Tuhan menciptakan lawan jenis yang berasal dari tulang rusuknya. Hal itu dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 21-25. Perempuan itu dinamai Hawa dan dijelaskan dalam Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Di taman surga, Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk memakan apa saja, dengan pengecualian pohon pengetahuan tentang baik jahat. Dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada satu waktu, setan atau iblis berbentuk ular mendekati Hawa, menghasutnya hingga akhirnya Hawa memakan buah dari pohon terlarang itu. Buah itu pun diberikan kepada suaminya Adam. Dijelaskan dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Setelah memakan buah tersebut, akhirnya mereka menyadari kesalahan dan ketelanjangannya. Lalu segera mereka memakai daun-daun pohon ara untuk menutupi auratnya yang dijelaskan dalam Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tuhan mengutuknya dan keduanya diminta keluar dari surga. Dijelaskan dalam Kejadian 3 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tersirat janji Allah yang pertama mengenai rencana penebusan dunia. Setelah diusir, Adam dan Hawa memiliki anak, yaitu Kain, Habel, Set, dan lainnya, dijelaskan dalam Kejadian 5. Dalam kitab tersebut menyebutkan dua orang anak perempuan, yaitu Azura yang menikah dengan Set dan Awan yang menikah dengan Kain. Dalam penjelasannya, pada kitab Taurat menjelaskan cerita tentang Adam dan Hawa secara kronologis historis. Al-Quran dan Taurat menjelaskan segmentasi kisah Adam dan Hawa yang sama, mulai dari penciptaan dirinya, hidup bersama pasangannya, terperdaya oleh rayuan setan atau iblis, hingga keduanya dikeluarkan dari surga Allah atau Taman Firdaus. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.